Pemirsa, 3 korban terbakarnya KMP Putri Yasmin telah tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. 3 korban KMP Putri Yasmin tiba di Pelabuhan Lembar setelah dievakuasi dari kapal yang terbakar di perairan selatan Lombok. 1 korban penumpang dinyatakan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB di Mataram untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 2 korban lainnya dalam kondisi selamat dan masih menjalani perawatan di ruang perawatan darurat Pelabuhan Lembar. Dan untuk memperbarui informasi dari insiden kebakaran kapal Putri Yasmin di Selat Lombok, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Alfani Syukri di Padang Bay. Dan kita akan tanyakan langsung bagaimana kondisi saat ini di sana. Silakan dengan informasi Anda. Halo, baik. Saya dapat kami kabarkan tengah berlangsung Seperti inilah kondisi terkini di mana para korban sedang dilakukan proses pengevakuasian oleh para petugas yang berada di atas kapal, di mana para korban ini akan dipindahkan dari perahu yang mengangkut para korban ke kapal yang lebih besar. Nampak sejumlah petugas berjibaku untuk menyelamatkan para korban dari kapal kecil menuju kapal yang lebih besar. Nampak para korban juga terombang-ambing di tengah laut. Terlihat para korban menggunakan pelampung untuk menjaga keselamatan mereka saat berada di tengah laut. Ya, pemirsa, peristiwa kebakaran kapal diperkirakan terjadi pukul 4.15 WITA, di mana lokasi kejadian berada di perairan pantai Sekotong dengan jarak lurus sekitar 16,84 mils dan dari posisi Mataram. Tim rescue langsung bergerak, informasinya menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan upaya pertolongan dan evakuasi. Di mana dari informasi yang kami terima, tim bergerak dari pukul 4:45 WITA dan diperkirakan tiba sekitar pukul 5:10 di lokasi kecelakaan laut kapal KMP Putri Yasmin ini, pemirsa. Hingga saat ini informasinya tim SAR yang dikerahkan sedang melakukan tindak penanganan di lokasi kejadian, di mana penyebab pasti masih terus dilakukan penyelidikan oleh tim yang sedang menyelidiki dari terbakarnya KMP Putri Yasmin. Dan kita kembali terhubung dengan Herman. Selamat siang Herman, silakan dengan informasi Anda. yang dapat kami laporkan dari lokasi dari Pelabuhan Lembar. Saat ini proses evakuasi para korban sedang dilakukan dan baru saja para korban diturunkan dari kapal SAR yang beberapa menit lalu sudah tiba di Pelabuhan Lembar. Ada sekitar lebih dari 25 penumpang kami pantau keluar dari kapal dan dievakuasi menuju ruang perawatan darurat. Ada juga yang diangkut dengan ambulan langsung menuju rumah sakit maupun pusat kesehatan terdekat. Saat ini sudah hampir seluruh korban sudah berhasil diturunkan dari kapal SAR yang baru sandar di dermaga Pelabuhan Lembar. Ada 2 tahap korban ini datang. Sebelumnya ada 3 korban, sebelumnya ada sekitar 30 menit sebelum para korban yang banyak yang lebih dari 25 orang ini, ada 3 korban yang datang sebelumnya menggunakan kapal yang kebetulan lewat dievakuasi. Ada 1 orang meninggal dunia dan 2 orang dalam kondisi selamat dan saat ini mendapat perawatan di pusat kesehatan terdekat, dan bahkan ada juga yang saat ini terlebih dahulu menjalani perawatan di ruang darurat, ruang tunggu penumpang yang kemudian disulap dari ruang perawatan darurat. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung
terlihat dari gambar yang kami peroleh di lapangan saat ini, petugas sedang melakukan evakuasi terhadap para korban, menurunkan para korban dari atas kapal. Para korban terpantau dievakuasi oleh para petugas dari unsur kepolisian, kemudian ada dari petugas SAR, kemudian membawa korban, dan rata-rata korban dalam keadaan kelelahan. Dan saat ini yang korban saat ini mereka baru diturunkan dari kapal milik Basarnas yang baru saja tiba di dermaga Pelabuhan Lembar. Para kondisi korban dan hampir seluruh korban selamat, dan kami pantau juga ada korban anak-anak yang harus digotong menuju ke ambulan karena terlihat sangat lemah setelah terapung beberapa jam di perairan. Herman Zuhdi. Begitu. Herman, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan kronologi awal penyebab dari kecelakaan laut KMP Putri Yasmin ini, Herman? Bagaimana cerita dari para korban yang berhasil diselamatkan? Mungkin bisa Anda ceritakan. Sejauh ini begitu para korban begitu tiba di Pelabuhan Lembar tidak dalam kondisi yang terlihat sangat shock, dan semakin bagian diantaranya dalam kondisi kelelahan, sehingga kami ketika mereka tiba di dermaga, mereka diangkut menuju ke ruang perawatan, dan jarang dari mereka dan tidak ada sama sekali dari mereka kemudian dapat memberikan keterangan karena kondisi mereka kami pantau sangat lemah karena beberapa jam terapung di lautan. Herman, apa kendala yang dialami para petugas saat mengevakuasi para korban? Kendala yang di beberapa saat lalu kami sempat mewawancarai Kepala Kantor SAR Mataram menyatakan bahwa kendala evakuasi ini adalah korban yang kondisi korban yang berada di air yang sudah menceburkan diri saat kebakaran terjadi, sehingga proses evakuasi tidak tersentral. Artinya para korban ini kemudian menyebar karena sebagian diantaranya ada yang terseret arus deras, sehingga upaya pencarian yang dilakukan oleh SAR memperluas area pencarian yang dari sebelumnya hanya sekitar di area sekitar kapal yang terbakar, kemudian memperluas area pencarian mereka. Baik, terima kasih Herman Zuhdi mengabarkan langsung dari Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita menuju ke Alfani Syukri yang berada di Padang Bayi, Bali. Selamat siang Alfani Syukri, bisa Anda ceritakan bagaimana proses evakuasi yang tengah berlangsung hingga saat ini dan apa informasi terbaru dari sana? Alfani Syukri. Pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh para petugas, dan kalau kami mendapatkan informasi yang telah disampaikan oleh reporter TV One Herman sebelumnya bahwa para petugas ini mengalami kendala di mana sebelumnya korban sempat melompat dari kapal KMP Putri Yasmin ini untuk menyelamatkan dirinya. Namun berujung para korban ini akhirnya terombang-ambing di tengah laut sehingga menyulitkan para petugas yang sedang berusaha untuk mengevakuasi para korban yang sebelumnya berada di kapal yang terbakar. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Herman juga sebelumnya bahwa
Para korban sampai saat ini masih belum bisa dimintakan keterangan mengingat kondisinya mayoritas para korban ini sangat lemah akibat terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut. Benar sekali Sekar, tadi kita saksikan bersama bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung hingga saat ini dan korban terlihat sangat lemas hingga rekan kami tadi berusaha untuk mengabarkan namun tidak ada keterangan yang dapat diperoleh dari para korban.